Siapa yang tak pernah melihat dan membaca jenis-jenis ikan yang terkenal sejak zaman berzaman? Ikan senohong, ikan siakap, senohong, gelama, ikan duri. Apa sambungannya? Iya, pernahkah Anda bercakap bohong? Pernahkah Anda bercakap bohong? Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepentas. Saya Hatta bin Yunus alias Sawabi akan berpidato berkenaan dengan bohong, tapi saya bukan pembohong. Jujur tetap jujur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jelaskan kepada rakan saya. Dan penjelasan itu saya akan kongsi dengan Anda pada petang ini. Supaya kita sama-sama mengerti apa sebenarnya bohong itu. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Seorang peneliti dan seorang pengkaji yang bernama Bella Di Paulo telah membuat kajian tentang bohong. Sebanyak 147 responden telah dipanggil dan disoal satu-satu. Dan segala kebohongan mereka dicatat satu-satu. Rumusan daripada kajian beliau mendapati sebanyak 140 responden telah bercakap bohong. Dan 7 orang responden bercakap jujur. Itu pun kejujuran mereka diragui. Lalu mereka merumuskan bahawa umumnya setiap manusia bercakap bohong sekali hingga 2 kali dalam sehari. Percaya atau tidak? Bohong. Pernahkah Anda bercakap bohong kepada pasangan Anda demi untuk mengelakkan belahan? Pernahkah Anda bercakap bohong kepada anak Anda supaya dia tidak menangis ataupun dia tidak meminta duit daripada kita? Ataupun pernahkah Anda berkata pada seseorang, "Oh, saya sibuk," padahal Anda tidak mau berjumpa dengan dia? Ataupun pernahkah Anda mengatakan orang yang tidak hebat, tapi Anda kata, "Wah, awaklah paling hebat di dunia." Rakan-rakan pidato yang saya kasih sekalian, sebenarnya di dalam perkara ini ada 3 perkara di mana kita boleh berbohong. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa pertama, dalam peperangan. Ya, sudah umum semua. Siapa tidak mau menang dalam peperangan? Strategi demi strategi daripada negara A dan negara B. Masing-masing mau menunjukkan kepandaian dan kebijaksanaan mereka untuk membohongi musuh mereka. Dan ini dibenarkan. Yang kedua, yaitu kita boleh juga berbohong untuk menyelesaikan perselisihan di antara 2 orang yang bergaduh. Tujuan dia supaya mereka berdamai. Dan yang ketiga, kita juga boleh berbohong dalam percakapan istri kepada suami dan percakapan suami kepada istri. Dan sudah tentu nanti saya ungkapkan kisah-kisah ini di dalam kisah saya 2 cerita yang akan menggambarkan betapa bohong itu diperlukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Rakan-rakan pidato yang saya kasihi sekalian, mari kita hayati satu kisah yang sangat menarik dan memberi iktibar yang baik untuk kita. Pertama, mengisahkan seorang sang suami yang begitu hebat. Sang suami ini memang suka untuk bersama-sama dengan kawan, minum bersama-sama, bahkan santai sampai lewat malam. Suatu hari, sang suami ini diajak oleh rakan-rakan lain. "Mari kita pergi kopi-kopi, jangan kau takut sama binikmu." Akhirnya sang suami tergoda, lalu mereka pun pergilah mencari sebuah restoran untuk mereka bersembang, bercerita, dan macam-macam lagi.
Cerita punya cerita. Jam sudah menunjukkan 12:30 malam. Kasihanlah sang suami. Bagaimana mungkin istrinya akan marah dan perbelahan akan berlaku. Sang suami bergegas terus pergi ke dapur. Nampak dia ikan siakap, ada juga ikan senohong, ada juga ikan gelamat dan ikan berduri. Pilihlah mana satu. Ambilnya satu ekor ikan, lalu dilapnya di badan, dilumurinya bau ikan baginya. Kemudian dia dengan senang hati, dia pun balik. Sampai di rumah, sang istri sedang duduk begini. Paham lah. Abang lambat lagi malam ini balik. Kau pergi mana? Kau tinggalkan aku saturan. Ini malam Jumat, Bapak. Apa kata suaminya? Sejujurnya sayang, saya minta maaf. Sebab kawan saya ajak saya pergi minum. Sembang punya sembang. Aduh, abang terlepas masa. Tengok dah jam 12:30 malam. Abang tidak pergi bersama kawan-kawan. Kenapa? Ya, tahu abang pergi mancing ikan kan? Oh, begitu rupanya. Nasib baik ada ikan siakap. Dapat dilumuri badannya lalu dipikirkan pergi memancing. Nah, kisah kedua yang mungkin menjadi iktibar pada kita. Ini saya bukan ajar kita cakap bohong, tapi biar bohong bertempat. Nanti balik ini pula kita cakap bohong. Enggak. Kisah kedua, seorang tukang kayu. Tukang kayu ini kerjanya masuk hutan pagi, petang balik ambil kayu, jual kayu untuk buat kayu api. Tuan-tuan, satu hari dia balik dengan kapaknya. Terjatuh kapaknya dalam sungai. Bila terjatuh kapak sungai, menangis dia. Bagaimana aku punya kapak ini? Sudah kapak tuh. Tidak ada peruntukan membeli kapak. Sudahlah beras naik harga. Kapak tidak ada lagi. Tiba-tiba muncul seekor jin. Wah! Hei, sang tukang jin, kenapa kau menangis-nangis nih? Jin, macam mana aku tak menangis? Kapan aku jatuh bawah? Tidak ada lagi sumber untuk aku mengambil kayu api. Jangan kau susah. Bisa diurus. Terus jin masuk dalam sungai dan keluar dengan emas. Wahai tukang kayu, ini kapak kamu. Tengoknya kapak. Tidak, ini bukan kapak tuh. Kapak saya bukan kapak emas. Biasa-biasa saja. Oh, kemudian jin itu masuk lagi dalam sungai dan timbul balik dengan kapak. Ini kapak kan? Bukan. Ini bukan kapak saya. Kapak saya bukan perak. Lalu kalian ketiga membawa kapaknya yang sebenar. Lalu kata tukang kayu, iya, inilah kapak saya. Kata jin, oleh karena engkau berlaku jujur, ku hadiahkan kapak emas dan kapak perak buatmu. Hari yang lain, tukang kayu jalan dengan istrinya di tepi sungai. Tiba-tiba istrinya tergelincir dalam sungai, lalu jatuh. Allah, itu lagi jatuh. Menangis lagi tukang kayu di tepi sungai. Tiba-tiba jin itu muncul. Hei, tukang kayu, apalagi yang jatuh kali ini? Katanya, istriku jatuh. Oh, sekejap, bisa diatur. Masuk sungai, terus dia membawa seorang perempuan, Siti Nurhaliza. Adakah ini istri kau? Apa kata tukang kayu? Iya, inilah istriku. Lalu jin itu marah. Bohong! Ini bukan istrimu. Jin, kalau aku tak cakap ini istriku, nanti kali kedua kau bawa lagi Agnes Monica. Lalu kalau aku pulang nanti 3 orang ku bawa. Sebab itu aku cakap inilah istriku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah pembohongan untuk mengelakkan daripada bebanan
yang akan berlaku pada diri kita. Jadi rakan-rakan yang saya kasih sekalian, ingat, berbohong itu biarlah kena pada tempatnya. Bukan salah kita berbohong, tapi biar melihat pada keadaan tertentu. Sekian, terima kasih. Dijemput pemenang tempat keempat penerima hadiah. Kepentas Sedakan Hatta Yunus atau Sawabi.